Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Linda akan menemani kalian belajar matematika di rumah. Semangat ya! Pada video kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras, yaitu antara lain tentang pembuktian teorema Pythagoras dan cara menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Oke, simak videonya sampai habis ya. Teorema Pythagoras. Kenapa dinamakan dengan teorema Pythagoras ya? Sejarahnya, Pythagoras ini lahir di Pulau Samos, di daerah Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga sekarang adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi hipotenusa suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari panjang sisi-sisi yang lainnya. Uniknya, ternyata rumus perhitungan ini sudah dikenal oleh orang-orang Yunani 1000 tahun sebelum masa Pythagoras. Walaupun faktanya seperti itu, nama teorema ini dinamakan sebagai teorema Pythagoras, karena Pythagoraslah yang pertama kali membuktikan kebenaran teorema ini secara matematis dengan menggunakan metode aljabar dalam pembuktiannya. Nah, berdasarkan bunyi teorema tersebut, berarti teorema tersebut hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Misalkan ini ada sebuah segitiga siku-siku yang panjang sisinya adalah A, B, dan C. Nah, sisi yang C ini merupakan sisi hipotenusa atau sisi miring. Nah, sisi hipotenusa ini adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku dan merupakan sisi yang terpanjang. Dengan untuk sisi A dan sisi B itu biasanya kita sebut dengan sisi siku-siku. Sisi A sisi alas, sisi B itu sisi tegaknya. Sisi siku-siku ini mengapit atau membentuk kaki sudut dari sudut siku-siku pada segitiga tersebut. Nah, berdasarkan bunyi teorema Pythagoras bahwa kuadrat panjang sisi hipotenusa suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari panjang sisi-sisi yang lainnya, maka bisa kita tuliskan rumus yang berlaku pada segitiga ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat ini merupakan kuadrat panjang dari sisi hipotenusa. Ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, itu adalah jumlah kuadrat dari panjang sisi-sisi yang lainnya, yaitu A dan B. A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, rumus teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya, untuk pembuktian teorema Pythagoras, itu terdapat lebih dari 200 pembuktian dari teorema Pythagoras ini. Nah, di video ini akan saya jelaskan salah satu saja dari pembuktian untuk memeriksa kebenaran teorema Pythagoras.
Jadi perhatikan segitiga yang berwarna kuning ini. Dari segitiga ini akan saya buat 4 buah segitiga siku-siku yang bentuk dan ukurannya sama dengan segitiga tersebut. Nah, seperti ini. Keempat segitiga yang kongruen ini akan saya tempatkan pada sebuah persegi. Dengan panjang sisinya adalah A ditambah B. Karena ini persegi, maka sisinya sama panjang ya. A ditambah B. A itu dari sisi alasnya, B dari sisi tegaknya. Saya jumlahkan menjadi A ditambah B. Nah, cara meletakkannya, ini sudut siku-sikunya, itu kita letakkan pada sudut siku-siku pada persegi. Misalnya yang pertama segitiganya kita letakkan di sebelah sini. Ini sudut siku-sikunya di pojok kiri bawah. Kemudian segitiga berikutnya saya letakkan di pojok atas. Untuk segitiga selanjutnya, nah, di sebelah kanan bawah, dan segitiga yang keempat saya letakkan di kanan atas. Nah, persegi hijau tadi daerahnya telah tertutup oleh keempat segitiga siku-siku ini, dan tersisa bagian yang tengah ini merupakan luas daerah dari sisi C. Ini merupakan luas daerah berbentuk persegi dengan panjang sisinya adalah C. Luas daerah sisi C ini atau luas daerah sisi hipotenusa ini adalah sisi kali sisi kan, maka luas daerahnya adalah C kuadrat. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka akan kita buat persegi yang luasnya sama dengan persegi hijau yang pertama. Jadi, seperti ini. Selanjutnya, kita pindahkan dan kita susun segitiga siku-siku yang berwarna kuning ini dari bingkai persegi yang pertama ke bingkai persegi yang baru ini. Nah, seperti ini. Yang segitiga pertama kita pindahkan ke sini, kemudian segitiga berikutnya ini saya pindahkan ke sini. Nah, membentuk persegi panjang. Kemudian segitiga yang ini saya pindahkan ke sini, dan segitiga yang terakhir saya pindahkan ke sebelah sini. Jadi posisi segitiganya berubah menjadi seperti ini. Nah, posisi segitiga sebelumnya kan seperti ini. Nah, sekarang pada bingkai persegi hijau yang kedua, posisinya berubah seperti ini. Sehingga karena persegi yang hijau dan segitiga yang berwarna kuning ini bentuknya sama, maka ini luas daerah hijau yang tidak tertutup oleh segitiga pada gambar yang pertama ini sama dengan luas daerah hijau yang tidak tertutup oleh segitiga pada gambar yang kedua. Nah, di sini gambar yang pertama ini yang sebelah kiri, luas persegi yang berwarna hijau yang tidak tertutup oleh segitiga kuning itu luasnya adalah C kuadrat. Sedangkan pada gambar yang kedua yang sebelah kanan ini, luas daerah
persegi hijau yang tidak tertutup oleh segitiga kuning ini terbagi atas dua daerah. Daerah yang pertama ini berbentuk persegi dengan panjang sisinya A. Dan daerah yang kedua ini berbentuk persegi juga dengan panjang sisinya adalah B. Maka luasnya untuk daerah yang ini yang panjang sisinya A adalah A kuadrat. Luas persegi kan sisi kali sisi ya, sisinya A. Jadi ini A kali A sama dengan A kuadrat. Untuk yang persegi dengan panjang sisi B, ini berarti luasnya adalah B kali B atau B kuadrat. Nah, kita perhatikan. Tadi kan yang berubah posisi segitiga kuning saja kan? Maka luas daerah persegi hijau yang tidak tertutup oleh segitiga kuning pada gambar sebelah kiri sama luasnya dengan persegi hijau yang tidak tertutup segitiga kuning ini pada gambar yang di sebelah kanan. Jadi luas daerah pada sisi C dengan sisi panjang sisi C ini, yaitu C kuadrat ini, sama dengan luas daerah hijau yang di sini. Jadi ini kita jumlahkan, ini A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, dari sini terbukti bisa kita tuliskan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini bisa juga segitiga-segitiga yang berwarna hijau ini kalau kita gambarkan pada segitiga siku-siku ABC yang tadi itu seperti ini. Ini persegi dengan panjang sisi A, yang ini persegi dengan panjang sisi B, dan ini persegi dengan panjang sisi C. Yang ini persegi dengan panjang sisi A, luasnya adalah A kuadrat. Sedangkan yang ini persegi pada daerah sisi B, luasnya adalah B kuadrat, dan persegi yang di sebelah sini pada daerah sisi hipotenusa, luasnya adalah C kuadrat. Nah, sudah kita buktikan tadi, luas daerah C kuadrat itu sama dengan jumlah luas daerah persegi A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, ini kita tuliskan kembali, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini merupakan rumus dari teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga tersebut. Nah, paham ya? Jadi, kesimpulannya, pada segitiga siku-siku ini, kuadrat panjang sisi hipotenusa suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari panjang sisi-sisi yang lainnya. Jadi, pada segitiga ini dengan panjang sisi A, B, dan sisi hipotenusanya C, berlaku rumus Pythagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, bagaimana kalau mencari panjang sisi yang lainnya? Maka sisi A bisa kita gunakan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan jika mencari panjang sisi B, kita bisa gunakan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, ini kalau mencari C atau hipotenusa, kita perhatikan rumusnya itu ditambah. Ya, tetapi kalau mencari sisi-sisi siku-siku atau sisi-sisi yang lainnya, maka rumusnya adalah dikurangi. Dan yang dikurangi itu adalah kuadrat dari sisi hipotenusa. Mudah ya, begitu cara mengingatnya.
Jadi untuk mencari sisi hipotenusa itu rumusnya ditambah kuadratnya ya. Kalau mencari sisi yang lainnya, kuadrat dari sisi hipotenusa dikurangi dari kuadrat sisi lainnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh bagaimana cara menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga tersebut. Tentukan panjang sisi segitiga berikut yang belum diketahui. Di sini ada nilai X yang belum diketahui. X ini adalah sisi hipotenusa karena dia berada di depan sudut siku-siku. Maka ini merupakan sisi hipotenusa. Yang ditanyakan sisi hipotenusa, maka rumusnya ingat ya, ditambah. Jadi kita tambahkan di sini 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke, kita hitung sama dengan 144 ditambah 25. X kuadratnya sama dengan 169. X sama dengan akar 169 sama dengan 13. Mudah bukan? Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini ada segitiga siku-siku. Berarti menggunakan teorema Pythagoras. Yang manakah sisi hipotenusanya? Yang di depan sudut siku-siku. Berarti 17 ini merupakan sisi hipotenusa. Dan yang ditanyakan adalah sisi siku-siku. Maka ini untuk kita gunakan cara cepatnya ya. Cara cepatnya tadi kan kalau mencari sisi yang lainnya itu menghitungnya adalah dikurangi. Siapa yang dikurangi? Kuadrat dari sisi hipotenusa. Kuadratnya 17 ini, yaitu 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Kita hitung 289 dikurangi 64 sama dengan 225. X sama dengan akar 225, hasilnya adalah 15. Mudah ya. Nah, untuk lebih jelasnya, satu lagi contoh. Tentukan nilai M dan N pada gambar berikut. Nah, seperti itu. Kita hitung dulu nilai M. Nilai M ini kita perhatikan pada segitiga yang berwarna kuning. Ya, pada segitiga yang berwarna kuning ini, yang merupakan hipotenusa adalah 25. Yang panjangnya 25 ini di depan sudut siku-siku kan? Berarti yang kita hitung M ini adalah sisi siku-siku. Kita gunakan rumus cepatnya tadi. Untuk mencari M, kita gunakan rumus dikurangi kan? Kalau mencari hipotenusa, rumusnya ditambah ya. Rumus cepatnya. Kalau mencari sisi siku-siku, maka dikurangi. Berarti ini M kuadrat sama dengan yang dikurangi adalah kuadrat dari hipotenusa. Berarti 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Ini kuadratnya yang ini hipotenusa dikurangi yang ini, sisi yang lainnya. Lalu kita hitung 625 dikurangi 576 sama dengan 49. M sama dengan akar 49. Hasilnya adalah 7. Bisa ya? Lanjut untuk nilai N. Nilai N ini kita tidak bisa menggunakan segitiga tumpul yang berwarna hijau ini. Karena ini bukan segitiga siku-siku, jadi tidak berlaku teorema Pythagoras. Supaya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, maka kita harus menggunakan segitiga yang siku-siku. Maka saya gunakan di sini segitiga yang besar ini, siku-siku yang besar. Saya gambarkan tersendiri seperti ini. Nah, segitiga siku-siku yang besar dengan tingginya 24, hipotenusanya ini 40 ya. Dan sisi alasnya adalah, ini sisi alasnya kan dari sini sampai sini, berarti M ditambah N. M-nya sudah ketemu 7, maka saya tuliskan di sini 7 ditambah N. Ini sisi alasnya. Nah, dari sini kita bisa tuliskan rumus Pythagorasnya. Ini kan sisi siku-siku ya. Nah, ini hipotenusa.
Karena yang dicari itu sisi siku-siku, kita gunakan rumus cepatnya. Dikurangi kan? Berarti 7 tambah N kuadrat dalam kurung kuadrat sama dengan yang kita kurangi adalah hipotenusanya dikuadratkan, yaitu 40 kuadrat dikurangi 24. Paham ya? Kalau mencari hipotenusa itu kita tambahkan sisi kuadrat ini dari sisi yang lainnya. Kalau mencari sisi siku-siku maka kita kurangkan kuadrat dari sisi hipotenusa dikurangi dengan kuadrat dari sisi yang lainnya. Seperti ini. Kita hitung 1600 dikurangi 576 sama dengan 1024. Maka 7 tambah N sama dengan akar 1024, yaitu 32. Untuk mencari N-nya, maka 32 dikurangi 7. Hasilnya adalah 25. Paham ya? Oke, sampai di sini dulu penjelasan Bu Linda mengenai salah satu cara membuktikan kebenaran teorema Pythagoras dan menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Semoga kalian bisa memahami. Untuk latihan di rumah, kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.